Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 Lab A dari kelas 2018. Kami akan membahas mengenai Analysis Sensory Characterization of Ultra Pasteurized Milk. Yes, benar, kita akan membahas tentang susu. Dan kita hari ini akan membahasnya dalam uji sensori QDA atau Quantitative Descriptive Analysis. Penasaran nggak sih? Kita langsung ke lebih lanjutnya aja loh ke pakarnya. Silakan, Ci Shirley. Halo, thank you Kak Otto. Jadi, apa sih sebenarnya QDA atau Quantitative Descriptive Analysis ini? Jadi, QDA ini adalah pendekatan berdasarkan kemampuan panelis terlatih untuk mengukur suatu atribut spesifik suatu produk sehingga menghasilkan deskripsi produk kuantitatif sesuai dengan statistik analisis. Nah, metode QDA ini itu biasanya diterima untuk evaluasi sensori pada makanan dan produk dairy seperti susu pasteurisasi, keju, es krim, dan lain-lain. Nah, pada percobaan kali ini menggunakan susu ultra pasteurized dengan kadar lemak yang berbeda. Nah, kayak gimana sih metode QDA ini? Kita tanya Kak Otto. Ayo Kak Otto. Halo, kita kembali lagi. Jadi nih teman-teman, pada metode dari anak penelitian ini, pertama-tama susu yang digunakan adalah susu dengan fat content, freshness, dan juga lactose yang berbeda-beda. Jadi mereka akan dianalisis tuh apakah mereka memiliki perbedaan atau dari segi atribut mereka. Nah terus pada evaluasi sensorinya sendiri, mereka itu akan dicampur dengan inversi, lalu cahaya lampu pada bilik akan diredupkan, dan sampel sebanyak 60 mili akan dituang ke dalam plastik cup 148 mili dan akan diberikan kode sampel acak. Nah terus teman-teman, peringkat overall quality termasuk dalam QDA disebabkan karena peringkat digunakan dari dulu dengan penjurian tradisional dan program kualitas susu membutuhkan syarat peringkat untuk klien. Nah terus teman-teman, pada analisis statistik ini akan menggunakan randomized block design. Tujuannya adalah supaya data menjadi balance. Lalu setelah itu akan ada F-test yang diindikasikan pada significant difference antara treatment means, lalu juga digunakan two key part comparison yang akan digunakan untuk menentukan apakah means berbeda. Nah jadi teman-teman, pada saat panelis mencicipi susu ultra pasteurized milk itu, mereka akan memberikan nilai pada atribut yaitu 0 sampai 10 intervalnya. 0 yaitu artinya atribut tidak terdeteksi, kalau 10 artinya atribut sangat strong. Lalu teman-teman bisa dilihat nih di sini nih, apabila pada nilai overall mereka, nilai rata-rata mereka, apabila berada di bawah 6 artinya poor, lalu apabila nilai mereka 6 sampai 7 artinya fair, lalu apabila nilai mereka 8 sampai 10 artinya good. Nah begitu teman-teman. Boleh next mungkin? Nah terus nih teman-teman, pada tabel ini tuh dijelasin nih, mereka tuh harus mengevaluasi atribut-atribut ini nih, yaitu dari aroma, flavor, texture, dan juga aftertaste. Nah ini tuh vocabulary yang dapat digunakan oleh trained panelist, yaitu dari aroma sendiri ada yang cook, ada caramelized, apakah grainy, lalu juga dari flavornya juga apakah sweet, caramelized, ataupun bitter. Lalu juga pada texture dari kekentalan mereka, viscosity mereka, lalu juga chalky dan lingering mereka, dan yang terakhir ada aftertaste itu, yaitu drying, metallic, dan bitter. Nah teman-teman, jangan kaget nih apabila mereka dapat langsung mencicipinya dengan mudah dan menentukan atribut dari aroma, flavor, texture, dan aftertaste ini. Karena nih teman-teman, pada 12 panelis mereka menggunakan trained panels, yang berarti panelis telah dilatih terlebih dahulu sebelum menguji sampel. Maka dari itu jawabannya bisa mereka berikan adalah terpercaya. Seperti itu. Nah, langsung aja yuk. Boleh next slide mungkin? Kita akan masuk ke dalam data analysis yang akan dijelaskan oleh Ko Calvin. Silakan Ko. Halo. Nah, sekarang kita akan masuk ke data analysis. Berikut adalah tabel 4. Dari tabel 4 ini dapat kita simpulkan bahwa viskositas akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah persen lemak yang terkandung pada susu tersebut. Lalu pengurangan kandungan laktosa dan fortifikasi protein juga akan meningkatkan rasa manis. Nah, untuk perlu diketahui bahwa tabel 4 ini diperoleh dari rata-rata nilai yang diberikan panelis terhadap kualitas susu ultra pasteurized yang telah disimpan selama kurang lebih 60 hari pada suhu 6 derajat Celcius. Boleh next?
sekarang kita akan masuk ke tabel 5. Pada tabel 5, dapat disimpulkan bahwa peternakan 1 dan peternakan 2 tidak memiliki beda signifikan. Berarti, kualitas susu yang dihasilkan pada peternakan 1 dan peternakan 2 hampir sama atau mirip. Lalu kita akan masuk ke kolom kedua, yang merupakan perbandingan susu dengan pengurangan kandungan laktosa dengan susu dengan kandungan laktosa yang normal. Dari hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa susu dengan pengurangan kandungan laktosa ternyata berbeda signifikan dengan susu tanpa pengurangan kandungan laktosa, kecuali pada aspek rasa manis, karamelisasi, dan viskositas. Susu non-fat dan susu reduced fat tidak memiliki beda signifikan, ternyata berbeda signifikan dengan susu kandungan lemak yang lebih tinggi. Lalu susu full fat ternyata berbeda signifikan dengan susu dengan kandungan lemak yang lebih rendah. Nah, selanjutnya data analisis ini akan dilanjutkan oleh Kak Monik. Oke. Halo, jadi dari gambar di sebelah kiri ini memperlihatkan atribut susu UP reduced fat pada hari kedua, 29 dan ke-61. Nah, yang bisa kita simpulin dari gambar ini tuh apa sih? Melalui gambar ini kita tuh bisa melihat bahwa cooked aroma dan cooked flavor merupakan karakteristik yang paling menonjol. Nah, cooked aroma, cooked flavor, caramelized aroma, caramelized flavor, dan grainy or malty aroma menurun seiring bertambahnya waktu. Sedangkan bitter flavor, bitter aftertaste, drying, dan lingering aftertaste semakin meningkat seiring bertambahnya waktu. Nah, semua atribut ini menurunkan kualitas secara keseluruhan. Boleh di next? Selanjutnya di figure 2 ini, figure 2 itu menampilkan susu UP non-fat dan susu UP reduced fat pada hari pertama. Nah, susu UP reduced fat ini memiliki intensitas caramelized aroma, caramelized flavor, grainy or malty aroma, dan lingering aftertaste yang lebih rendah dari susu UP non-fat. Dan susu UP reduced fat memiliki rating kualitas keseluruhan sebesar 8,1, sehingga lebih tinggi secara signifikan dibandingkan dengan susu UP non-fat. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke kesimpulan yang akan dibahas oleh Kak Cindy. Silakan Kak Cindy. Oke, jadi kesimpulannya itu adalah QDA ini dapat berkontribusi dalam positioning strategi produk dalam pengembangan dan pemasaran produk baru. Termasuk juga susu ultra pasteurized dan susu cair lainnya. QDA ini juga membantu pelanggan dalam memahami karakteristik atau atribut produk yang dapat mempengaruhi pilihan mereka sendiri. Kesimpulannya adalah semakin tinggi persentase lemak pada susu, maka nilai viskositasnya akan meningkat. Kandungan laktosa dan lemak berpengaruh pada hasil akhir sensori susu. Selain itu, overall rating susu reduced fat lebih tinggi daripada yang non-fat. Nah, karena sebelum di penghujung presentasi kita, aku mau pantun dulu nih. Minum susu di lab PMI. Cakep. Kalau tumpah tidak apa-apa. Cakep. Cakep. Sekian presentasi QDA kami. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah. Dadah. Dadah.